Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Setelah semua yang Tuhan lakukan bagi kita, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali memuji dan menyembah Dia. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah menang, yang dilihat oleh Yohanes sebagai himpunan besar orang banyak di sorga. Memuji dan menyembah Tuhan adalah jiwa dan tujuan dari semua pelayanan dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa jiwa dan tujuan tersebut, betapapun hebatnya perbuatan baik yang kita lakukan, di hadapan Tuhan bukanlah pelayanan dan ibadah. Kita bisa berbuat baik, bahkan mengorbankan diri kita sendiri demi orang lain atas dasar kemanusiaan, karena kita menghargai sesama manusia. Tetapi jika hanya berhenti sampai di situ saja, orang-orang ateis pun bisa melakukannya, bahkan mungkin lebih baik daripada orang percaya. Perbuatan baik kita merupakan pelayanan dan ibadah bagi Tuhan hanya jika berasal dari jiwa yang menyembah dan memuji Tuhan karena semua yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dengan kata lain, sebelum kita bisa menghitung setiap detil dari berkat Tuhan dan merasa kagum terhadap pribadi Dia yang telah melakukan semua itu, sebenarnya kita belum melayani dan beribadah kepadanya. Apalagi jika dilakukan dengan jiwa yang haus akan perhatian, penghargaan, pengakuan, penerimaan, dan lain sebagainya. Perbuatan baik kita pasti akan tercemar oleh motivasi untuk mendapatkan semua itu. Karena itu, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita dan mulai menghitung berkat-Nya. Rasakan betapa baiknya Tuhan itu, dan mengucap syukurlah atas setiap hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita dan melalui kita. Dia telah menciptakan kita, memberi kita nafas hidup, kuasa untuk mengelola dan menikmati alam semesta, orang-orang yang mengasihi kita, pekerjaan dan kekuatan untuk bekerja, perlindungan, pendidikan, hajaran, dan lain sebagainya. Dia sangat mengasihi kita, sehingga mati di kayu salib pun Dia rela, demi untuk menyelamatkan kita dari kedahsyatan murka Allah atas dosa dan pemberontakan kita sendiri. Hanya di dalam Dia, kehausan kita akan perhatian, penghargaan, pengakuan, penerimaan tanpa syarat, dan semua kebutuhan batin kita yang paling mendasar dapat dipuaskan dengan sempurna. Ketika kita tidak lagi membutuhkan apapun, jiwa kita dibebaskan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah pelayanan dan ibadah yang sejati. Sudahkah kita bertumbuh ke arah sana? Amin.